Shalom semuanya. Saat terjadi goncangan COVID-19, ada hamba Tuhan yang berkata, kita tidak perlu berperang. Kita hanya perlu merendahkan diri, mengaku dosa, bertobat, meninggikan nama Tuhan, meminta kemurahan dan belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan negeri dan memulihkan bangsa-bangsa. Tetapi nabi yang lain berkata, kita harus melakukan peperangan rohani. Kita harus menahan pekerjaan musuh. Kita harus menghancurkan semua panah-panah api si jahat. Kita harus habisi semua pekerjaan iblis. Lalu mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena seringkali Tuhan memerintahkan kepada masing-masing orang dengan perintah yang berbeda, tapi untuk tujuan yang sama. Sama dengan seorang presiden. Misalnya Presiden Jokowi, pada waktu dia memiliki visi untuk mengamankan negeri, dia akan memanggil menteri-menterinya dan dia akan memberikan perintah yang berbeda sesuai dengan tugas dan bagian mereka masing-masing. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada masing-masing orang sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Tuhan akan memerintahkan kepada imam berbeda dengan apa yang Tuhan perintahkan dan katakan kepada tentara-tentara Tuhan. Kepada imam, Tuhan akan memerintahkan mereka untuk mewakili bangsa-bangsa, meminta pengampunan di hadapan Tuhan, merendahkan diri, minta belas kasihan, sehingga Tuhan memulihkan bangsa-bangsa. Tetapi kepada tentara, Tuhan akan memberikan perintah secara spesifik bagaimana memerangi dan menghentikan pekerjaan iblis. Yang penting di sini adalah unity, sepakat, saling melengkapi antara karunia yang satu dengan karunia yang lain. Pada waktu kita saling menuduh dan menganggap si A nabi palsu dan si B menganggap si A nabi palsu karena punya pernyataan berbeda, sebenarnya iblis sudah berhasil memecah belah tentaranya, sudah berhasil memecah belah pasukan Tuhan. Karena unity dan sepakat adalah senjata yang powerful. Matius 12 ayat 25 di sini berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap pekerjaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak bisa bertahan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, tidak akan menghasilkan kemenangan. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Juga di dalam Matius 18 ayat 19 berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaannya itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi intinya, walaupun seluruh dunia goncang, cukup 1-2 orang yang sepakat, mereka akan mendapatkan jawabannya. Tetapi walaupun seluruh Indonesia berdoa, kalau tidak ada yang sepakat, Tuhan tidak akan memberikan jawabannya. Orang yang sibuk berdebat tidak akan pernah memenangkan peperangan. Tetapi orang yang berperang, dia harus menjaga mulutnya. Contohnya pada waktu bangsa Israel diserang oleh bangsa Amalek. Di dalam kitab Keluaran 17, di situ menceritakan bagaimana bangsa Amalek menyerang Israel. Dan ada 4 orang penting di dalam peperangan ini. Yang pertama adalah Yosua, kedua Musa, ketiga dan keempat adalah Harun dan Hur. Tuhan berbicara kepada masing-masing mereka dengan pernyataan yang berbeda, tetapi untuk tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan peperangan. Kepada Yosua, Tuhan berbicara tentang strategi peperangan, bagaimana cara mengalahkan musuh. Tetapi kepada Musa, Tuhan berbicara hal yang berbeda. Tuhan berbicara kepada Musa tentang bagaimana dia harus mengangkat bangsa Israel di hadapan Tuhan melalui doanya. Demikian juga yang Tuhan nyatakan kepada Harun dan Hur adalah berbeda. Di situ diceritakan pada waktu Musa mengangkat tangan, maka menanglah bangsa Israel.
Tetapi pada waktu Musa menurunkan tangannya karena lelah, maka bangsa Israel kalah. Dan bukan suatu kebetulan kalau pada saat Musa naik ke gunung, dia tidak naik sendirian tetapi ditemani Harun dan Hur. Dan kepada Harun dan Hur, Tuhan memberikan mereka hikmat untuk menopang tangan Musa. Mereka bertanggung jawab menopang tangan Musa di sebelah kiri, yang satu menopang tangan Musa di sebelah kanan. Dua-duanya fokus dan memastikan bahwa tangan Musa tidak sampai turun. Harun dan Hur tidak pusing dengan apa yang dikerjakan Yosua. Mereka juga tidak pusing dengan apa yang dikerjakan Musa. Fokus Harun dan Hur mengerjakan bagian mereka dengan penuh tanggung jawab dan melakukan sebaik-baiknya. Tetapi bagian Musa fokus membawa bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan Yosua di medan perang, dia tidak sibuk memikirkan apa yang dikerjakan orang tiga itu, yaitu Musa, Harun, dan Hur di atas gunung. Dia tidak punya waktu untuk mikirin apakah yang didengar Musa sesat atau tidak. Yang dia kerjakan adalah fokus memimpin peperangan. Dan dia fokus mendengar pimpinan Tuhan. Apa yang dia harus kerjakan untuk memimpin peperangan. Dan bagian tentara Israel hanya tunduk dengan apa yang dikatakan oleh Yosua. Karena Yosua yang memimpin peperangan. Tuhan berbicara kepada mereka masing-masing berbeda. Perintah yang mereka terima masing-masing orang berbeda. Tugas mereka berbeda. Tetapi semuanya mengerjakan untuk tujuan yang sama. Karena mereka semuanya fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan pada bagian mereka. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka semuanya saling melengkapi. Dan mereka sepakat satu dengan yang lain. Pada waktu masing-masing fokus dengan tugas mereka. Dan mereka tidak sibuk untuk menilai pekerjaan orang lain. Maka disitulah kesepakatan terjadi. Karena sepakat yang pertama adalah sepakat dulu dengan apa yang Tuhan nyatakan untuk kita. Tuhan yang akan bertanggung jawab kepada pekerjaan-pekerjaan orang lain. Jadi kita belajar di sini, Tuhan bisa bicara kepada setiap nabi-nabinya dengan hal yang berbeda. Karena Tuhan berbicara kepada setiap orang-orang sesuai dengan panggilan dan tugas mereka masing-masing. Bagian kita adalah dengar apa yang Tuhan nyatakan kepadamu, atau dengar apa yang pemimpin katakan kepadamu, dan kerjakan. Fokuslah dengan apa yang menjadi bagianmu. Lakukan yang terbaik, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sibuk menilai pekerjaan orang lain. Karena unity dan sepakat adalah senjata yang powerful. Tuhan Yesus memberkati.